harga emas. Jadi minggu lalu kita sama-sama sudah lihat seperti yang sudah kita prediksikan juga minggu lalu memang terjadi koreksi ya, harga emas itu terjadi koreksi sampai terendahnya itu di kemarin di 2832 ya, di 2832 sementara puncaknya ada di 2953 kalau nggak salah ya. Hah? 56 ya, puncak 2856 kemarin koreksi minggu lalu itu sampai 2832 atau ada koreksi sekitar 130 poin ya. Kemudian minggu depan juga minggu kemarin juga ada data-data yang kita tunggu, data inflasi. Kalau kita lihat data inflasi terlihat stabil ya inflasinya. Kalau year on year-nya itu turun dari 2,6 ke 2,5%. Artinya inflasi di Amerika itu kembali turun hampir mendekati target yang diharapkan oleh bank sentralnya di 2% ya, turun ke 2,5% kemarin. Jadi itu dari inflasi. Nah, bagaimana dengan minggu ini ya? Minggu ini akan ada data yang kita tunggu lagi ya, data tenaga kerjanya yang utama. Itu akan dirilis hari Jumat. Data non-farm payroll, kemudian tingkat pengangguran. Ya, ini setiap hari Jumat minggu pertama itu selalu ditunggu data tenaga kerja ini ya. Kenapa sih data tenaga kerja ini ditunggu? Karena memang tenaga kerja ini akan berpengaruh kepada daya beli gitu ya. Kalau tenaga kerjanya data tenaga kerja ini melambat, artinya daya beli masyarakatnya juga akan berkurang, akan terpengaruh ke produksi. Produksinya berkurang akan merembet yang ke lainnya, ekonominya akan melambat ya. Jadi minggu ini sekali lagi yang akan ditunggu itu data tenaga kerja ya kalau di Amerika. Non-farm payroll, prediksinya sih ada peningkatan di bulan di bulan apa bukan Februari ada peningkatan ya dari bulan sebelumnya 145.000 ini prediksinya non-farm payroll-nya ada 150.000. Artinya ada 150.000 lapangan pekerjaan baru di Amerika ya, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya. Kemudian kalau tingkat penganggurannya tetap di angka 4% ya, stabil di angka 4%. Ada juga nanti data upah per jam ya, rata-rata upah per jam di Amerika. Nah, data-data ini akan ditunggu untuk bisa kita melihat kira-kira nanti tanggal 20 Maret saat The Fed ya atau bank sentralnya Amerika ini meeting, ada gambaran nih kira-kira mereka akan mempertahankan suku bunganya atau turunin seperti janji mereka di tahun ini. Ya, kalau melihat data-data inflasi yang sudah dirilis stabil, kemudian juga data prediksi data tenaga kerja, memang kemungkinan besar The Fed tidak akan menurunkan suku bunganya ya. Suku bunganya tetap akan di angka 4,25 ya, 4,25%. Karena inflasinya stabil, kemudian juga tenaga kerjanya cukup bagus prediksinya, maka kemungkinan besar The Fed pasti tidak akan menurunkan suku bunganya ya, cenderung untuk tetap tidak akan menaikkan ataupun menurunkan suku bunganya. Nah, bagaimana imbasnya dengan pergerakan harga emas? Kalau kita lihat data ekonomi seperti ini, data ekonomi yang bagus memang cenderung harga emas itu akan turun ya. Karena dengan data ekonomi yang bagus akan membuat investor, institusi besar gitu ya, mereka akan mulai masuk yang disebut risk on. Risk on itu membeli aset-aset yang beresiko seperti saham. Kalau data-data ekonominya bagus. Ya, ini dari sisi data ekonomi yang sudah kita lihat. Kecenderungannya memang akan buat emas turun. Tetapi kalau kita lihat dari geopolitik, kan kita sama-sama lihat yang nonton berita
geopolitik, ya, si Donald Trump mengusir Zelensky, ya, saat mereka mengadakan pertemuan tuh ada di TV tuh, ada di TikTok juga. Kalau kalian lihat beritanya tuh ya, kepala negara debat mereka coba. Mereka debat memikirkan satu negara, ya, kondisi satu negara itu kayak ngomong di warung kopi kayaknya. Ngomong di warung kopi. Saya lihatnya itu lucu, bener kayak ngomong di warung kopi itu Trump sama Zelensky. Dan akhirnya Zelensky diusir ya, karena memang Trump memaksakan untuk Zelensky ini menerima perjanjian damai ya, proposal perjanjian damai. Tapi sepertinya Zelensky tidak terima. Ini artinya apa? Menimbulkan kekhawatiran kembali. Gitu ya. Dan kita sama-sama tahu emas ini kalau ada ketidakpastian, kemudian kalau ada juga kekhawatiran, dia akan beralih. Jadi dengan dua faktor ini, maka menurut saya pergerakan harga emas akan cenderung bergerak sideways. Gitu ya. Sideways itu artinya dia akan naik, kemudian dia akan turun lagi. Ya. Sambil kita lihat perkembangan berikutnya. Ya, menurut saya level 2.900 itu merupakan angka resistan untuk saat ini, kemudian bawahnya di 2832 ya minggu yang kemarin. Jadi minggu ini cenderung untuk bergerak sideways gitu ya, karena dua faktor itu tadi. Sambil kita lihat nanti perkembangan selanjutnya ya. Nah, kemudian yang seperti saya sampaikan minggu lalu juga ada data Eropa ya. Kita sama-sama tahu, sudah saya sampaikan tanggal 4 Maret besok Trump itu sudah mulai memperlakukan tarifnya ya, yang akan kena imbasnya ke Eropa. Kemudian tanggal 6 di hari Kamis, ECB, European Central Bank, itu akan menurunkan suku bunganya kembali ya, ke angka 3,65%. Jadi ini akan membuat mata uang euro akan melemah. Ya. Jadi ini per mata uang euro ini ya perlu diperhatikan. Dengan beberapa mata uang sebenarnya sudah jalan ya. Sudah mulai jalan penurunannya. Yang masih di atas itu yang saya lihat euro AUD itu masih oke, euro NZD tuh ya masih sangat menarik untuk ambil posisi sell. Jadi seperti itu untuk minggu ini analisa fundamental untuk pergerakan harga emas, sedikit untuk data Eropa dan Euro. Kita akan selanjutnya lihat secara teknikal ya, di mana level jualnya, di mana level beli, support, resistannya, bukan hanya di gold tapi juga untuk pair yang lainnya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas.